Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Wiwit Rahayu, bisa dipanggil Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari sistem reproduksi pada pria jika dilihat dari samping. Dari gambar ini, kita akan belajar bagian-bagian dari organ reproduksi pria dan fungsinya, serta proses perjalanan sperma dari mulai dibuat hingga dikeluarkan dari tubuh pria. Jadi, sperma diproduksi di testis. Ini gambarnya testis. Manusia mempunyai dua testis yang di dalamnya terdapat tubulus seminiferus yang panjang dan berkelok-kelok. Dalam sehari, pria bisa menghasilkan banyak sekali sperma. Nah, setelah diproduksi di testis, sperma akan dimatangkan di epididymis yang letaknya di sini. Testis dan epididymis ini dibungkus oleh kantung yang namanya skrotum yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur suhu pada sperma. Setelah dimatangkan, sperma akan disalurkan ke kantung yang namanya vesicula seminalis melalui saluran yang namanya ini adalah saluran vas deferens. Pada kantung vesicula seminalis, sperma akan dilengkapi dengan cairan semen yang mengandung nutrisi bagi sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh kelenjar namanya kelenjar seminalis. Nah, sperma akan melanjutkan perjalanannya melalui kelenjar prostat. Kelenjar ini akan menambahkan cairan basa pada sperma. Nah, cairan ini akan melindungi sperma dari keadaan asam pada saat berada di organ vagina wanita. Setelah itu, sperma akan melewati kelenjar Cowper yang akan memberikan cairan pelindung tambahan pada sperma. Dan terakhir, sperma akan dikeluarkan melalui uretra dan penis. Nah, ini ada cara praktis untuk menghafalkan urutan reproduksi pada pria mulai dari testis sampai penis. Jadi di sini ada singkatan, tesnya Didi pas pensi. Tes untuk testis, Didi untuk epididymis, pas untuk vas deferens, dan pen untuk penis. Akhirnya kita akan belajar sistem reproduksi pada wanita. Ini adalah gambar bagian-bagian sistem reproduksi wanita yang dilihat dari depan. Letaknya terdapat pada perut bagian bawah. Bagian pertama adalah ovarium. Nah, ini. Ovarium berfungsi sebagai penghasil ovum atau sel telur pada manusia. Nah, manusia punya dua ovarium. Nah, ini sama ini. Setelah sel telur matang, nah, akan terjadi proses namanya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium wanita. Nah, wanita menghasilkan satu sel telur setiap bulan. Setelah sel telur lepas, nah lepasnya di sini dia akan ditangkap oleh fimbre. Ini dan ini. Setelah itu dia akan memasuki oviduk atau tuba Fallopi di sini. Oviduk atau tuba Fallopi. Jika ada sperma yang masuk, maka akan terjadi fertilisasi. Sperma dan sel telur akan bergabung menjadi zigot. Jika tidak, maka sel telur akan luruh pada saat menstruasi bersama endometrium atau dinding rahim. Jika terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot yang akan menuju ke uterus. Uterusnya di sini atau nama lainnya adalah rahim dan berkembang di sana. Setelah berkembang, nantinya
Setelah 9 bulan, dia akan dikeluarkan melewati serviks atau leher rahim. Dan lewat juga di sini ada namanya vagina. Selain digunakan untuk jalan keluarnya bayi, vagina juga digunakan sebagai alat penerima sperma dari laki-laki. Nah, ini adalah bagian sistem reproduksi wanita jika dilihat dari samping. Sama kan? Ada ovarium, ada oviduk, ada uterus, endometrium, serviks, sama vagina. Nah, bedanya di sini diperlihatkan bagian luar dari alat reproduksi wanita. Ada labium minor atau bibir kecil, ada labium mayor atau bibir besar, ada klitoris, bagian yang peka terhadap rangsang karena di situ banyak sel saraf. Terus ada mons pubis atau bagian yang ditumbuhi oleh rambut. Nah, ini ada cara praktis untuk menghafalkan organ reproduksi dalam wanita. Nah, singkatannya ada orturugi. Or untuk ovarium, tu untuk tuba falopi, ru untuk uterus, dan gi untuk vagina. Gampang kan? Nah, tadi kan kita sudah belajar kalau sel telur ini dihasilkan oleh ovarium, sementara sel sperma dihasilkan oleh testis. Nah, proses pembentukannya bagaimana? Nah, ada prosesnya banyak sekali, namanya spermatogenesis dan oogenesis. Sebelum belajar tentang itu, kita belajar dulu tentang proses pembelahan sel. Nah, ada 2 tahap nanti, ada mitosis dan yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis. Nah, hafalannya gampang, ada prosesnya, ada 4, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hafalannya gampang, Pak, mat, P, profase, M, metafase, A, anafase, dan T, telofase. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari proses pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase. Ciri-cirinya di sini masih kelihatan membran inti selnya masih kelihatan, masih proses menghilang. Nah, kromosomnya masih dalam bentuk-bentuk benang spindle. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah bagian dari sel yang membawa sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Kayak gitu. Nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, manusia ini mempunyai 46 kromosom. Pada pembelahan mitosis ini, kromosomnya tetap, nanti anakannya jumlah kromosomnya tetap 46 kayak gitu. Nah, ini prosesnya yang pertama adalah profase ini tadi. Ciri khususnya tadi sudah disebutkan kalau dia membran intinya masih kelihatan. Nah, kromosomnya belum kelihatan jelas kayak gitu. Setelah itu ada proses metafase. Kromosomnya akan berkumpul di tengah kayak gini, jejer-jejer. Setelah itu ada anafase, kromosomnya sudah mulai ditarik ke tepi. Terus ada yang terakhir telofase, membran intinya sudah kelihatan lagi dan sudah mulai memisah. Ini selnya sudah mulai menjadi 2. Ingat kalau mitosis hasil anakan selnya dua-duanya kromosomnya tetap 40. Selanjutnya ada proses pembelahan meiosis. Sebenarnya prosesnya hampir sama dengan pembelahan mitosis tadi. Ada yang A itu pada saat belum membelah, yang B ada profase 1, yang C metafase 1, yang D anafase 1, yang E itu adalah telofase. Terus lanjut ke meiosis 2, ada yang F itu ada profase 2, yang G ada metafase 2, yang H adalah anafase 2, yang I adalah telofase 2. Terus yang J itu sudah terbentuk anakan baru hasil proses pembelahan meiosis. Kalau ingat ya, kalau yang mitosis tadi kromosomnya ada 46. Kalau yang ini anakannya kromosomnya ada setengahnya atau 23. Nah,
Proses pembentukan sel kelamin dia melalui dua proses itu tadi, ada mitosis dan meiosis. Nah, prosesnya kalau pembentukan sel telur namanya oogenesis, kalau pembentukan sel sperma namanya spermatogenesis. Kedua proses itu tadi akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.